masih berlapis 4. Kita tabarukkan dengan membaca sholawat, semoga kelak mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan sholawat tadi menjadi wasilah kita diberangkatkan haji oleh Allah. Amin. Bisa berziarah ke makam beliau di Masjid Nabawi dan bisa melaksanakan tawaf di Masjidil Haram. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mukminin rahimakumullah. Tiba saatnya acara inti yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Syekhuna Al-Mukarram Ustaz Ali Tasbih pada beliau. Ceramahnya di sini, Mbak. Ceramahnya di sini tidak berarti. Oh, dia ambil dekat kipas. Biar dekat kipas. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwata illa billah amma ba'da tahiyah. Yang kami hormati dan kami muliakan guru kami Kiai Haji Asrori, jarang ketemu, Masya Allah. Mudah-mudahan dari dulu pertama kenal sampai sekarang tetap ganteng. Apakah makin cinta saya? Masya Allah. Begitupun guru kami Ustaz Haji Sidik, amin. Amin kan aja dulu. Dan juga para asatidz wal asatidah yang tidak kami sebutkan satu persatu, tidak mengurangi ta'zim kami, dan juga tokoh masyarakat, wabil khusus yang berbahagia Duyufur Rahman, kakanda kami Abang Joki dan Mbak Siti. Kalau jarang ketemu lupa semuanya. Masya Allah. Yang mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan pagi ini, Allah dengar doa kita. Apa yang kita panjatkan pasti sama semuanya, ingin dipanggil Allah untuk ke Baitullah. Ada yang belum pernah ke Baitullah di sini? Banyak. Insya Allah pulang dari sini daftar ya. Ya harus daftar dulu gitu kan. Saya promo dikit, kebetulan saya ada travel sendiri, jadi boleh daftar langsung. Daftar gratis insya Allah. Yang bayar Allah sih. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya di sini kalau bahasa tausiah, beliau 3 bulan apa 6 bulan udah tausiah dulu tuh dimanasikan, dicocokin terus tausiah jadi bekal insya Allah sudah banyak kayaknya. Apalagi bekal kopernya udah penuh banget gitu. Ya. Yang jelas bekal ilmu tinggal mempraktekkan di sana. Dan kalau kita ingat-ingat, ibadah di tanah suci dengan ibadah di tanah air itu sebenarnya tidak jauh beda. Yang beda apa? Tempat. Ya kan? Yang beda tempat. Tapi kalau saya mengutip perkataan daripada Maulana Syaikhul perihal tentang ibadah, tempat itu tidak terlalu berpengaruh, tergantung hati kita. Kondisi hati kita seperti apa? Walaupun kita ibadah di depan Ka'bah, kalau hati kita kosong, hati kita tidak betul-betul ta'ziman wa takriman kepada Allah Subhanahu wa taala di depan Ka'bah, lebih hebat kita ibadah di masjid Masjebah ini insyaallah. Tapi hati kita penuh dengan tawadhu. Jadi yang harus kita tanamkan dalam diri kita ketika datang ke Baitullah jauh-jauh hari, bersihkan hati kita, luruskan niat kita. Untuk apa nih saya ke Baitullah? Mau ngapain saya ke Baitullah? Oh saya pengen broadcast Ka'bah. Gak ada tujuannya. Oh saya pengen ganti profil Facebooknya. Gak ada juga. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbagai orang banyak niat ke Baitullah itu, dan Allah akan memberi sesuai niatnya tadi. Nah,
Di sini saya berbagi pesan saja kepada abang saya dan tetangga saya. Ketika ke Baitullah itu ya dari awal luruskan niat kita. Kalau kita ke sana niatnya sebagaimana baginda Rasulullah mengajarkan kepada sahabatnya. Apa yang pertama? Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan di sini kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang kita pun tidak tahu sumbernya di mana. Tetapi ketika kita bersyahadat di depan makbah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya jamin siapa yang tidak akan menangis ketika bersyahadat di depan jasad baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam keyakinan ahli sunnah wal jamaah, yakinlah baginda Rasulullah tidak wafat. Jadi ketika kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Makanya saya kalau bawa jemaah, saya selalu mengajak jemaah itu, ayo kita sama-sama untuk bertalqin kembali di depan baginda Rasulullah. Ya. Jadi kita itu berbaiat di situ di depan Rasulullah. Masya Allah. Beda. Kita di sini sering syahadat hari gitu kan. Bahkan dalam sholat aja syahadat minimal berapa kali? 17. Kok 13 kali sih? Ya hitung aja lah ya. Syahadat berkali-kali. Kenapa di dalam ajaran Naqsabandi itu kita dianjurkan setiap pagi mengawali malam, diawali dengan 2 kali syahadat, 3 kali istighfar, 3 kali. Itu maksudnya memperbaharui selalu tentang ketauhidan kita. Apalagi nanti abangga datang ke sana bersyahadat di depan Rasulullah, masya Allah. Nah, jadi manasik itu intinya adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah dengan ilmu-ilmu persiapan-persiapan yang harus kita laksanakan. Kita ingin ibadah sholatnya benar-benar di kota Madinah, di kota Mekah, maka perbaiki dulu sholatnya di tanah air ini. Bagaimana kita rutinitas ke masjidnya, bagaimana kontinuitasnya kita ke masjid dalam ibadahnya, tahajudnya, apapun. Kalau di tanah air saya sudah malas sampai ke sana, paling rajin 3 hari aja. Sisanya ngamar aja kerjanya. Kan gitu. Ini udah bukti. Alhamdulillah Allah takdirkan 2 tahun terakhir ini bolak-balik ke sana bawa jemaah. Memang seperti itu kondisinya. Kalau dari sini hanya untuk membuang, yang penting saya berangkat ke sana daripada dibilangin tetangga katanya banyak duit kok gak berangkat. Ya nyampe ke sana aja cuma selfie doang. Gak ada hikmah yang dibawa diambil daripada tanah haram. Apalagi ini haji. Ngalamin kami 40 hari di sana, beliau pun sama 40 hari di sana. Ngapain sih 40 hari gitu kan? Betul nggak? Padahal haji prosesnya berapa hari? 5 hari ya, 6 hari. 6 hari selesai. Ngapain 140 hari? Itu tadi. Karena kita pengen ongkos murah. Coba kalau ongkos mahal, ngambil aja furoda cuma beberapa hari di sana musim haji, habis itu balik lagi. Kenapa? Karena semakin lama kadang cinta kita lama-lama akan pudar. Ini yang harus kita jaga. Ini ada kisah Sayyid Abdullah ibn Abbas, ya, sahabat Rasulullah yang makbarahnya berada di Taif. Beliau dalam kisahnya kan ketika ditanya oleh salah satu muridnya, kenapa wahai Syekh Anda tidak tinggal di kota Makkah, justru memilih tinggal di kota Taif? Apa jawabannya? Saya tidak mau pudar rasa cinta saya kepada Ka'bah. Itu seorang wali Allah, seorang sahabat Rasulullah. Keimanannya kita tidak meragukan lagi, tapi beliau untuk menjaga kecintaannya kepada Ka'bah sehingga beliau hijrah ke kota Taif. Makanya orang-orang yang hari-hari di kota Mekah belum tentu dia pun cintanya sama. Ya kami merasakan, ya kan, bolak-balik ke sana dulu. Kalau sebelum berangkat ke sana pengen banget, pengen ibadah depan Ka'bah, giliran sama Allah ditakdirkan bolak-balik ke sana, beda ya. Yang maaf kata ini ada sedikit terlintas ketika syaitannya, karena kita ini masih sifat syaitannya ada, terlintas sifat syaitan. Ya juga ya, kita datang jauh-jauh cuma minum Ka'bah. Ka'bah itu bentuknya dari apa? Terbuat dari batu segi 4, itu doang gitu. Tapi dibalik itu semua, itulah ujian kita yang sesungguhnya. Makanya kalau sudah modal takwa di hadapan Allah, yang kita lihat bukan Ka'bahnya, tapi yang dilihat adalah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa
Maulana Syekh Nabi mengatakan, orang yang datang ke Ka'bah penuh dengan ta'ziman wa takriman, maka Allah akan tulis namanya di Ka'bah itu menjadi saksi calon penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kepengen enggak? Ayo sama-sama bulan depan. Masya Allah. Mahal Ustaz. Mahal itu bagi orang yang tidak mau, bukan tidak mampu. Karena kalau berbicara haji, berbicara umroh bukan karena mampu, bukan karena sanggup. Allah yang memampukan, Allah yang menyanggupkan. Kalau kita tanya, banyak di kota ini, bahkan di kampung ini aja, di Maseba ini, banyak orang yang harus berangkat ke Baitullah, tapi kok nggak berangkat? Karena Allah tidak mampukan, bukan karena Allah tidak panggil. Jauh hari kita belum lahir, Allah sudah panggil duluan kita. Kenapa kita selalu menjawab, Pak Ustaz datang, Bu, kapan umroh yuk kita umroh? Tunggu Ustaz, niat sudah ada, saya belum ada panggilan. Itu jawaban yang betul-betul bukan orang yang beriman. Maksudnya apa? Imannya masih lemah. Kenapa? Karena kalau paham tentang panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita belum lahir aja sudah dipanggil sama Allah melalui seruan Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi panggilan yang mana yang mau kita tunggu? Tapi kembali lagi, Allah akan menjemput kepada orang-orang yang Allah sanggupkan, yang Allah mampukan, yang Allah siap di dalam hatinya supaya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang paling utama niat kita, dan niat ini supaya tidak pudar, luruskan niat kita sebagaimana para ulama mengajarkan, baginda Rasulullah mengajarkan, innamal a'malu binniyat. Niat kita di sana mengapain? Oh, saya niatnya pengen supaya saya diampuni dosa-dosa. Nah, ini tujuan. Makanya dari sekian lama kita bermanasik, tujuannya adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya datang ke Baitullah kita betul-betul dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ayo bunda dalam hati Allah Subhanahu wa ta'ala, di Madinah begitu indah, kota yang sangat nyaman, kota yang sangat luar biasa. Bahkan dibandingkan dengan kota-kota yang lainnya, kalaulah ada kota yang begitu aman, nyaman, kalau dibandingkan dengan kota Madinah, pasti kalah. Kota Madinah nggak begitu aman, kecil aja. Kalau kita keliling sehari selesai yang namanya sekarang Masjid Nabawi. Tapi kenapa orang yang datang ke sana seolah-olah walaupun sudah berangkat ke Eropa, datang jalan-jalan kemanapun, datang ke kota Madinah, takjub semuanya. Masya Allah. Karena kehadiran baginda Rasulullah SAW di sana, sehingga Allah memberikan kota tersebut sebagai kota yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang datang ke sana hanya orang-orang yang ditutup hatinya oleh Allah, yang tidak merasa istimewa. Makanya itu yang harus betul-betul kita jaga. Karena setelah nyampe ke sana pun kita bisa ibadah ke dalam masjid. Itu bukan karena kesanggupan kita, bukan karena kemampuan kita. Banyak orang yang tinggal di sana, mungkin lahirnya di sana, tapi Allah tidak takdirkan, Allah tidak izinkan untuk bisa beribadah di dalam Masjid Nabawi atau ke Masjidil Haram. Makanya bersyukur ketika kita sudah sampai sana, kita selalu bisa sholat di dalam masjid. Masya Allah. Jangan punya anggapan, di pelataran pun kan masih masjid juga. Salah. Makanya orang yang sudah berangkat ke sana tidak ada kata kecewa, selalu ingin dipanggil. Saya yakin kayak kita pun kalau ada yang ngongkosin saat ini berangkat, nggak nolak asli. Insya Allah ya mudah-mudahan Allah selalu mendengar doa kita, dan minimal dalam seminggu sekali Allah panggil kita untuk ziarah ke Baitullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kan ada doanya, udah saya berikan di majelis. Gak tahu yang mana atau enggak ya. Karena kalau yang ngamalin alhamdulillah pada berangkat. Masya Allah. Lalu yang kedua apa? Tujuan kita ke Baitullah selain mendekatkan ketakwaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua adalah kita mohon pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala.
dari prosesi ibadah. Bahkan di dalam satu hadis dikatakan dari mulai kita keluar dari rumah, pengampunan Allah itu sudah terus datang. Makanya kenapa doa yang berangkat ke sana itu diijabah? Karena sudah pengampunan Allah. Sekarang kita di sini hadir acara Ghanimatus Safar. Tujuannya apa? Mendoakan sahabat kita, mendoakan saudara kita, mendoakan keluarga kita agar diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran dan seterusnya. Tapi ketika beliau berangkat, beliau yang harus mendoakan kita, karena di situ sudah mulai mustajab doanya bagi kita semua. Ya. Karena kalau orang yang faham ketika berangkat ke Baitullah, dia tahu sebagaimana Rasulullah dalam hadis seperti itu. Di antara salah satu doa yang mustajab adalah orang yang berangkat haji sehingga dia balik ke tanah air kembali. Masya Allah. Setiap doa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya panjatkan doa yang terbaik. Terlebih puncaknya kapan? Ketika wukuf di Arafah. Minta di situ sebanyak-banyaknya, terutama tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh nggak Ustaz minta doa untuk harta? Silahkan, cuma rugi tidak sedikit. Makanya Imam Masjidil Haram pernah menyampaikan banyak orang yang tertipu ketika waktunya wukuf di Arafah, padahal mentang-mentang wukuf di Arafah itu waktunya mustajab, sehingga dia minta kebanyakan minta urusan dunia. Jadi jangan sampai salah apa yang akan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya boleh di request dari sekarang, ditulis dulu, langsung dicatat. Yang pertama apa? Karena kan kesempatan belum tentu datang kedua kali. Ya, belum tentu datang dua kali. Yang pertama minta ini, yang kedua minta ini, tiga minta ini. Gak usah catat dulu oleh-olehnya apa, gak usah nanti aja gitu. Setelah beres haji baru catat oleh-olehnya. Iya. Kadang sibuk jemaah itu gak kayak gitu Ustaz. Kalau kesana bawa untuk beli oleh-oleh berapa juta Ustaz? Belum berangkat, ini masalah itu. Bukan bagaimana nanti di sana amal apa yang harus dikerjakan, zikir apa yang harus dibaca. Oleh-oleh itu ngalir gitu aja. Ya, gak perlu dicari, di depan mata udah banyak. Ya, 100 ribu Jokowi. Dulu, ya. Sekarang gak muslim lagi, tapi tetap aja. Pak Prabowo gitu, 102 gitu kan. Asal kita sabar aja. Abaya itu dari 100.001, 100.002 jadi. Sabar, tungguin. Asli. Apalagi menjelang detik-detik kepulangan itu. Ya Allah, kalau kita banyak duit udah terlena lah semuanya gitu. Makanya saya pesan sama abang saya, sama tetangga saya, tolong fokuskan niat. Jadi sebelum kita melaksanakan wukuf di Arafah, persiapan kita di situ ibadah terus supaya betul-betul ketika wukuf itu puncaknya luar biasa. Dan itu walaupun pemerintah sudah mengagendakan gitu, wukufnya dari jam sekian sampai jam sekian, itu kan agenda pemerintah. Tapi kenyataannya wallahu a'lam apakah bisa senyaman itu atau tidak, kembali lagi takdir Allah yang diberikan kepada kita. Karena setiap perjalanan akan menjadi ujian bagi kita step by stepnya supaya kita lebih baik lagi di hadapan Allah. Dan itu bisa bernilai maghfirah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita. Ya kan? Ibadah yang kita lakukan dari mulai kita wukuf. Ini kalau misalnya sempat, nah nanti di dekat Bukit Jabar Rahmah itu ada, kalau kita dari arah depan sebelah kanan itu ada batu yang dikelilingi oleh besi, rantai besi. Ada kan? Nah itu tempat wukufnya Rasulullah itu. Jadi dalam kisah, dalam riwayatnya Rasulullah kalau wukuf di situ. Nah kalau sempat kita datang ke sini sejenak, kan ngapain seharian gitu kan di tenda gitu. Bagus kita kira di situ. Tapi ya lihat kondisi kita. Karena kalau sudah cerita masalah wukuf, biasanya di situ kegiatan kita full, istirahat kurang, ya kan? Bisa 2 hari 2 malam. Yang saya alami seperti itu. Dari mulai hari Arafah itu sudah kurang istirahat. Nah, belum lagi setelah pas wukufnya, ya kan? Hari Tarwiyah terus hari Arafah, terus nanti kita harus melanjut kepada Muzdalifah kan gitu. Itu udah kurang aja istirahat.
ya kan, sampai akhirnya mabit, setelah mabit baru bisa kita tidur yang pertama, ya kan, setelah kita jumroh yang pertama. Makanya ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul memang ibadah haji ini sangat-sangat butuh persiapan fisik kita, ya, bukan hanya duit, ya, bukan hanya duit, tapi doa yang harus kita panjatkan betul-betul, karena ini masih suasana musim panas. Tapi panas pun kita ingat, panas dingin milik Allah, kita kembalikan kepada Allah. Tahun kemarin kami haji di cuaca 51 derajat. Ya. Jadi kalau masak telur, insya Allah matang di tengah. Tapi alhamdulillah bisa hidup sampai sekarang, aman aja kok gitu kan. Makanya ya benar kalau saya tunggu panas apapun, kalau Allah menguatkan kita, santai aja. Ya kan. Cuma beda memang panasnya di sini dengan di tanah halal di Arab Saudi. Kalau di sini kita panas 30 derajat aja babakan. Ya kan, kipas pakai AC segala macam. Baru 30 tuh. Tapi di sana 40, 50 masih santai kita jalan. Beda. Yang membedakan apa? Karena cintanya kita. Tapi kalau ada banyak juga orang yang mengeluh. Ya, makanya kemarin Masya Allah begitu luar biasa. Gitu kan, dikuras tenaga kita. Tapi kalau kita niat betul-betul, ya, yang dituju adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, lelah, capek, panas, apapun kondisinya, hilang aja semuanya. Bismillah. Ya. Jadi mohon pengampunan Allah. Ketika kita tawa, kan ada pembimbingnya. Nah, kalau kami di rombongan kami selalu pakai earphone. Jadi doanya nggak harus teriak-teriak. Sekarang rata-rata pakai ini, ya kan, pakai alat. Begitupun ketika sa'i, nikmati ketika tawaf itu dari setiap putaran. Kalaulah nanti pembimbing kita tidak dengar suaranya, tidak usah bingung. Banyak orang yang mengira ketika tawaf itu harus mengikuti doa manasik. Kalau itu nggak bakal hafal. Ustaz Sidik aja nggak hafal sekarang. Apalagi saya gitu maksudnya. Saya balik-balik buat jemaah nggak hafal juga gitu. Hafalnya cuma doa yang paling terakhir, Rabbana atina fid dunya hasanah gitu kan. Itu aja yang hafal, yang lain nggak hafal. Ya. Makanya memang sebenarnya ibadah haji, ibadah umrah itu yang harus diperhatikan apa? Hanya niat yang pertama, jangan sampai salah niat. Ya kan? Pertama niat, yang kedua apa? Apa coba? Doa ingin dari jam-jam, gitu. Kalau yang lain tetap dengan kita mengitari Ka'bah tanpa doa saja sudah sah. Sa'i bolak-balik 7 balikan gitu kan, itu pun sudah sah walaupun nggak pakai doa. Tapi kan kita ingin spesial apa doa, apa yang ada dalam hati kita yang sering kita panjat. Ustaz saya senang dengan istighfar, ya udah istighfar aja di situ. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya senangnya dengan sholawat, ya udah di situ, tapi jangan teriak-teriak, angkat ini. Sholawat itu terus di situ. Jadi nggak usah jadi pikiran perihal tentang masalah ibadah ketika tawaf maupun sa'i. Makanya ya benar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, niatkan, dan itu setiap langkahnya akan menjadi kafaraah dosa bagi kita semua. Ya. Belum lagi kifarat harta. Karena orang berangkat haji, berangkat umroh bisa menjadi kifarat dosa, bisa menjadi kifarat harta. Harta yang kita keluarkan untuk biaya yang jadi kifarat harta kita. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pesan daripada baginda Rasulullah SAW ketika kita berangkat ke Baitullah. Yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ketiga? Kata Rasulullah, maka ini doa Rasulullah bagi siapapun yang berangkatan, khusus berangkat haji maupun umroh, maka insya Allah doanya akan dikabul, hajatnya akan dimudahkan dimanapun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pesan dari kami, doakan kami bisa kembali ke Baitullah. Ya, doakan kami agar kita bisa sama-sama berangkat bareng ke Baitullah, baik itu haji maupun bunda yang dirahmati Allah.
ini ketika di Madinah, karena ada yang bertanya waktu itu kan, Ustaz saya bingung amalan ketika di Madinah mau melaksanakan amal apa. Jadi ketika di Madinah itu yang penting jangan sampai nanti kita tidak pernah, kalau tinggal satu, kalau menghatamkan mungkin terlalu banyak, kita tidak membaca satu ayat pun di depan baginda Rasulullah SAW. Sempatkan walaupun hanya satu ayat, apalagi kita bisa menghatamkan Al-Quran. Ya. Kalau kita bisa mengatur waktunya kan ketika di Madinah itu kita insya Allah bisa ibadah pas di depan makbarahnya baginda Rasulullah SAW. Datang agak cepat dikit, duduk di situ, baca Quran terus. Niatkan ya Rasulullah, saksikan saya membaca kalam Allah ini di depanmu, dan nanti disaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi supaya Rasulullah menjadi saksi ketika kita membaca Al-Quran. Begitupun ketika di depan Ka'bah, usahakan. Ada perkataan daripada Maulana Syekh Jibril Fuad Al-Haddad, beliau katakan bahwasannya di dalam khatam Khawajagan itu kan ada Fatihah 7 kali dibaca 2 kali. Pertama 7 kali setelah tawasul, terus kita baca Fatihah 7 kali disambung dengan Al-Insyirah, Al-Ikhlas, gitu kan. Fatihah lagi 7 kali. Nah, Fatihah ini rupanya Fatihah yang pertama dihadiahkan atau dibaca dengan kita seolah-olah di depan Ka'bah. Membaca Fatihah 7 kali itu di depan Ka'bah sesuai dengan putaran tawaf kita. Nah, apalagi kita ketika melaksanakan tawaf, kalau bingung nanti Bang Jupri bisa hatam Khawajagan di situ. Kalau saya sering hatam Khawajagan. Iya. Kalau bingung bawa bukunya kan ada MP3 saya taruh aja di sini. Ikutin tuh. Ya. Saya sering tuh kalau kita tawaf sunnah atau apa, hatam Khawajagan 7 putaran tuh khatam insyaallah selesai. Nah, begitupun di depan ini pesan daripada Maulana Syekh Jibril dalam syubahnya gitu. Karena beliau itu mengutip daripada syubahnya Syekh Nawawi. Begitupun ketika di depan baginda Rasulullah, usahakan selain baca Quran kita sempatkan, karena lama nanti di sana ya, kita melaksanakan khatam Khawajagan sekali jadi. Nah, kalau kita bingung bisa dengan cara kita download MP3 gitu kan, download di YouTube, tinggal kita dengarkan dengan bimbingan beliau langsung rekaman daripada Maulana Syekh insyaallah. Nah itu. Jadi saya rasa ketika kita berangkat ke sana itu yang penting kembali lagi nawaitu kita betul-betul harus diluruskan, harus betul-betul kita niatkan, jangan sampai kita salah niat. Tapi saya yakin Bang Yupri, Kak Siti semuanya ketika mau berangkat ke sana sudah betul-betul dipersiapkan dengan sematang-matangnya. Beda dengan yang haji dadakan, gitu kan? Kalau yang haji nunggu itu kan prosesnya panjang, manasiknya aja berbulan-bulan. Kalau yang dadakan saya dulu nggak ada manasik, langsung berangkat aja. Boleh ya bunda kalau misalkan punya biaya kan cukup dengan 240 juta itu berangkat tanpa harus nunggu, ya kan? Seminggu sebelum berangkat aja urusan diri saya sudah selesai. Itu kalau pengen cepat, mudah sebenarnya. Jadi kalau sekarang ada berita katanya berangkat haji itu ribet apa segala macam, tidak ada seperti itu. Ribet kalau pisahnya salah. Kalau pisahnya benar sesuai dengan aturan Arab Saudi, insya Allah mudah, semudah-mudahnya. Karena mereka lagi butuh uang banyak Arab Saudi itu kan. Makanya sekarang bisa dikeluarkan semuanya. Jadi jangan terpancing dengan berita-berita yang ada di media seolah-olah menakutkan. Tidak ada seperti itu. Apalagi video yang tahun lalu, betul gak usah ada penangkapan, ada kalau pisahnya pisah ziarah. Pisah ziarah itu pisah turis, itu ditangkepin karena memang peruntukannya bukan. Kalau pisah yang lainnya dipersilahkan oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, itu saja mungkin kami hanya berbagi. Kalau tausiah di sini ada pakar-pakarnya lebih dahsyat lagi. Saya hanya berbagi sedikit pengalaman ketika perjalanan
pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang ini semuanya dimudahkan dan hanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu ya ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaan nasihatnya.